Hola teman-teman, kembali lagi ke segmen belajar bareng ChatGPT dan jurnal terpercaya. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan tubuh manusia berdasarkan zat gizi. Nah, berdasarkan zat gizi, kebutuhan manusia itu terbagi menjadi dua, Pak. Yaitu adalah makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam skala yang besar, dalam jumlah yang banyak, untuk menjadi sumber energi dan bahan pembangun tubuh. Sebaliknya, kalau mikronutrien itu adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam skala yang kecil, tetapi sangat penting untuk fungsi metabolisme, fungsi tubuh, pertumbuhan bagi anak-anak, dan pencegahan penyakit. Nah, makronutrien ini, Pak, makronutrien ini ada yang mampu menghasilkan energi dan ada yang tidak. Makronutrien yang mampu menghasilkan energi disebut dengan makronutrien energi. Nah, jadi makronutrien energi ini adalah makronutrien yang mampu menghasilkan energi atau kalori. Yap, kalori adalah energi gitu ya. Kalori adalah energi. Nah, makronutrien energi ini apa aja sih? Makronutrien energi itu ada 3. Yang pertama, karbohidrat, yang kedua, lemak, dan yang ketiga, protein. Nah, fungsi utama karbohidrat itu apa sih? Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama tubuh kita. Untuk fungsi otak, fungsi tubuh gitu kan, fungsi jaringan tubuh gitu. Dan tentunya untuk kita beraktivitas. Nah, itu kita memakai karbohidrat sebagai energi itu. Nah, barulah ketika tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi selanjutnya. Kenapa? Karena salah satu manfaat utama lemak adalah sebagai sumber energi cadangan. Nah, jadi make sense banget lah ya, make sense banget dong. Nah, jadi ketika tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka lemaklah yang akan diolah menjadi sumber energi selanjutnya. Tetapi tubuh itu tidak terlalu kaku, Pak. Tidak yang nunggu karbohidrat habis dulu baru lemak dipakai. Enggak. Terkadang tubuh bisa memakai karbohidrat dan lemak secara bersamaan. Namun, bisa jadi dominan karbohidrat dan bisa jadi dominan lemak. Tergantung aktivitasnya dan tubuh mampu mengenali hal tersebut, begitu. Nah, baru tuh ketika keadaan darurat gitu kan, ketika tubuh kekurangan karbohidrat dan juga lemak. Kan ini darurat banget gitu kan, bisa dibilang kritis banget gitu. Maka secara terpaksa tubuh akan mengolah protein menjadi menjadi sumber energi selanjutnya. Kenapa? Kenapa secara terpaksa? Karena manfaat utama protein itu untuk merawat, menjaga, dan membentuk jaringan tubuh. Seperti daging, otot gitu kan, kulit, kuku, rambut gitu, dan yang lain-lain. Nah, fungsi utamanya tuh itu. Tetapi, protein itu juga bisa diolah menjadi energi apabila dibutuhkan. Walaupun prosesnya cukup sulit, lebih sulit daripada karbohidrat dan lemak, begitu. Nah, adapun fungsi-fungsi detailnya bisa kalian lihat di slide berikut. Selanjutnya ada makronutrien non-energi. Makronutrien non-energi ini tetap dibutuhkan dengan volume yang banyak, dengan volume yang besar, tetapi tidak menghasilkan energi. Nah, makronutrien non-energi ini apa aja? Utamanya ada 2, yaitu adalah air dan yang kedua adalah serat. Nah, manfaat utama air ini apa sih? Manfaat utama air itu untuk menjaga suhu tubuh, dehidrasi, habis itu menyalurkan zat gizi gitu kan. Apa yang kita makan disalurkan dengan air begitu. Dan kemudian untuk metabolisme. Sebelumnya metabolisme ini apa sih?
Metabolisme ini apa? Bisa dibilang secara sederhana metabolisme itu adalah eh, proses kimia yang terjadi dalam tubuh. Proses kimia yang terjadi dalam tubuh. Contohnya nih ya, contohnya karbohidrat dipecah menjadi glukosa. Habis itu glukosa bisa masuk ke aliran darah yang akan digunakan sebagai energi gitu. Atau apabila glukosanya kelebihan, maka glukosa akan disusun menjadi lemak. Nah, proses kimia ini itu disebut dengan metabolisme. Dan karena itu juga air sangat penting bagi tubuh kita, begitu. Dan untuk selanjutnya ada serat. Serat fungsi utama sebenarnya serat ini itu merupakan bagian daripada karbohidrat kompleks. Tetapi berbeda dengan karbohidrat, serat tidak bisa diolah menjadi energi. Nah, makanya walaupun serat itu bagian daripada karbohidrat, tetap saja serat masuknya ke makronutrien non-energi. Begitu. Nah, kemudian manfaat utama serat ini apa sih? Manfaat utama serat itu pertama untuk pencernaan. Jadi supaya waktu kita berak gitu kan, waktu kita BAB gitu nggak sulit gitu, nggak sembelit, nggak macet-macet gitu. Habis itu supaya waktu kita BAB tuh fesesnya tuh nggak kayak batu gitu, nggak keras. Kalian tahu feses nggak? Feses tuh tai gitu. Feses tuh tai. Nah, serat ini mampu membuat feses itu menjadi lebih lembut gitu, menjadi lunak gitu loh, bervolume air, jadi lebih lembut gitu fesesnya. Nah, jadi waktu BAB tuh enak gitu loh, lancar, habis itu nggak sakit, bukan 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 kayak pedes gitu lubangnya karena pergesekan lempeng bumi gitu kan, enggak. Nah, kemudian serat ini itu juga berfungsi untuk mengatur gula darah dan kolesterol. Itulah kenapa apabila kita makan nasi putih itu dianjurkan dibersamai dengan sayur yang kaya akan serat ataupun dibersamai dengan protein juga bisa gitu kan. Kenapa? Karena nasi kan minim serat gitu kan, nasi putih kan minim serat dan minim nutrisi gitu kan. Nah, nasi ini mampu menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Nah, serat mampu mengatasi hal tersebut. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk makan sayur, Pak. Jangan malas gitu, Pak. Tapi yang malas biasanya bocil juga ya. Kita kan bukan bocil gitu ya. Bukan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang mikronutrien. Mikronutrien tadi itu apa sih? Mikronutrien itu adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh tetapi dalam skala yang kecil, dalam jumlah yang kecil, tetapi sangat penting untuk fungsi metabolisme, fungsi tubuh, pertumbuhan, bahkan pencegahan penyakit. Nah, mikronutrien ini apa aja? Mikronutrien itu utamanya ada dua, yaitu adalah vitamin. Yang pertama adalah vitamin dan yang kedua adalah mineral. Contohnya vitamin seperti vitamin A, vitamin K, vitamin E, D, B kompleks. Adapun fungsi-fungsi detailnya seperti ini. Nah, kemudian ada mineral. Mineral ini beda ya sama air. Kalau air mineral itu minuman, tetapi kalau di sini air sama mineral itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan disamakan, oke? Nah, mineral seperti magnesium, zat besi, habis itu folat, zinc, dan yang lain-lain. Dengan manfaat-manfaatnya seperti yang berikut. Nah, begitu. Untuk selanjutnya bisa nggak sih sebenarnya kita itu dari keseharian kita, dari lingkungan kita memenuhi memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh tuh bisa nggak sih? Bisa banget, bisa banget. Kita sebagai orang Indonesia gitu kan, atau lebih tepatnya sebagai orang menengah yang kadang ke bawah dan yang kadang ke atas gitu kan. Ya, kebanyakan orang Indonesia gitu kan ya.
termasuk saya gitu ya. Dan ini memang benar-benar mudah gitu, benar-benar memang bisa dijangkau dari tempat dan juga dompet. Bukan yang seperti makanan ala anak kos, tapi biji almond. Pikir aja, mana ada anak kos yang cemilannya biji almond, kacang almond, kagak ada. Ikan salmon juga kagak ada. Itu nggak ada anak-anak kosnya sama sekali. Nah, jadi ini bukan gimmick ya. Contohnya nih ya, contohnya satu piring nasi beserta telur, entah itu telur dadar ataupun telur rebus. Kemudian kemudian sayur bening bayam gitu kan. Contohnya aja nih sayur bening bayam, kemudian pepaya dan air putih. Nah, ini udah lengkap ini. Nasi sebagai sumber karbohidrat, habis itu telur sebagai sumber protein dan lemak baik, dan ada juga vitaminnya gitu kan. Dan kemudian sayur dan buah sebagai sumber sumber serat, vitamin dan mineral juga, dan kemudian air. Kalau misalnya mau tambah lengkap lagi, tambah susu. Nah, gitu. Udah lengkap, gampang aja kan. Sebenarnya ini lebih ke mengenal apa yang kita makan nggak sih? Lebih ke mengenal apa yang kita makan, lebih ke mengenal apa yang ada di sekitar kita, dan itu ya kita harus mengulik-ngulik lebih dalam, mencari lebih dalam, memperluas pengetahuan kita lebih dalam. Dan itu aja ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dukung gua selalu terus dan thank you.